Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Zen di channel King Programmer. Di video kali ini kita belajar lagi JavaScript ya. Kita lanjutin lagi JavaScript di Web3 School. Kita lihat kemarin sampai mana tuh kita pelajarin tuh ya. Kita pelajarin sampai JavaScript dasar, function. Oke, sampai JavaScript function kemarin ya. Lanjut ke objek nih. Kita akan belajar tentang objek JavaScript. Oke. Translate dulu lah. Indonesia. Di sini kita bakal belajar tentang JavaScript ya. Di JavaScript ini kita baca terlebih dahulu materinya objek, properti, dan metode kehidupan nyata. Di kehidupan nyatanya ini kayak gini nih. Kalau objek, di sini ada objek, ada properti, ada metode ya. Atau ada metode. Dalam kehidupan nyata mobil adalah sebuah objek ya. Sekali ya. Mobil adalah sebuah objek. Misalkan objeknya mobil, sebuah mobil memiliki properti seperti berat dan warna. Nah, mobil itu merupakan objeknya, sedangkan yang dimiliki mobil itu memiliki spesifikasi pada propertinya seperti berat dan warna ya. Dan metodenya seperti start dan stop. Metodenya untuk menyalakan mobilnya ya. Untuk mengoperasikan mobil kita itu memiliki start dan stop. Itu yang dimiliki oleh mobil ya. Yang inti daripada yang dimiliki oleh seluruh kendaraan. Seperti itu. Kemudian semua mobil memiliki yang sama sifat ya. Tetapi properti nilai-nilai berbeda dari mobil ke mobil ya. Tetapi properti nilai-nilai berbeda dari mobil ke mobil ya. Spesifikasinya lah ya. Spesifikasi antar mobil yang lain misalkan warnanya itu berbeda ya. Warnanya berbeda, beratnya berbeda, ukurannya juga berbeda ya. Setiap mobil itu memiliki perbedaan properti ya. Mobil itu sama ya. Mobil itu semuanya sama kegunaannya sebagai kendaraan ya. Bagi kendaraan kita. Kemudian lanjut lagi semua mobil memiliki metode yang sama ya. Tapi metode yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Itulah dia waktunya yang berbeda ya. Metodenya kita menyalakan mobil itu sama. Mobil yang lain juga bisa kita start ya, kita bisa nyalakan dan juga kita bisa mematikan mobilnya. Kemudian objek JavaScript. Anda telah mempelajari bahwa variabel JavaScript adalah wadah untuk nilai data. Ya, sudah kita pelajari kemarin ya tentang variabel itu untuk menyimpan nilai data sebagai wadahnya ya. Menyimpan value daripada data-data. Oke. Kode ini memberikan nilai sederhana atau fiat ya. Atau fiat, nilai sederhana ke variabel bernama mobil ya. Di sini ada contoh di sini let car fiat ya. Car-nya fiat itu variabel ya, car itu variabel sebagai variabel. Di sini kita lihat dari programnya di sini script. Di sini ada komennya grab and display a variable ya. Di sini ada kita membuat variabel ya, display daripada variabel itu fiat ya. Let car ya, car sama dengan fiat. Isi daripada variabel car itu adalah string fiat. Oke, document.getElement by ID demo ya. Akan ditampilkan di ID demo yang ada di tag P ini. Oke, kemudian inner HTML car. Makin ditampilkan ketika kita run programnya adalah fiat. Isi daripada atau nilai daripada variabel car ini ya. Tampilkan tulisan fiat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Objek juga variabel, ya benar sekali. Objek juga variabel. Kita memiliki sebuah objek, misalkan mobil, ya. Itu mobil pasti memiliki nilainya ya. Nilainya seperti objek. Misalkan objeknya itu adalah mobil. Objeknya adalah mobil. Maka mobil itu disebut sebagai variabel dengan menyimpan nilai-nilai yang berupa spesifikasi daripada mobil itu. Ya, menyimpan propertinya seperti berat, misalkan berat mobil sama dengan apa, misalkan sama dengan bla 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 berapa ratus kilo atau 1 ton, misalkan 2 ton ya. Kode ini memberikan banyak nilai, misalkan Fiat ya, itu mobilnya. Kemudian 500 itu ya misalkan 500 kg ya. Kemudian memiliki warna putih ke variabel bernama mobil. Kita menyimpan nilainya ini. Misalkan ada beberapa nilai seperti ini di sini ya. Di sini kita menyimpan objek-objeknya nih. Misalkan ini objeknya adalah car ya. Objeknya adalah car, kemudian memiliki tipe, misalkan tipe mobilnya adalah Fiat ya.
Itu adalah merek daripada mobil itu. Kemudian modelnya 500 itu ibaratkanlah ya, kita contohkan aja sebagai berat mobilnya ya. Kemudian color itu warna mobil itu putih gitu. Yang di dalam ini kita memiliki satu objek. Terus kita menyimpan di satu objek itu kita memiliki banyak variabel ya. Nah, kalau misalkan kita coba, kemarin pokoknya sudah kita pelajari ya tentang ini ya. Jadi sini gue jelasin aja, kagak ada ngoding-ngodingan juga ya, karena gue juga sudah malas juga ya, gue ngodingnya capek, coy. Supaya cepat aja nih materi JavaScript-nya kita pelajari. Oke, kemudian di sini ada const ya, ada const atau variabel, atau ya kita bilang objek aja lah ya. Objek mobil, objeknya adalah mobil, kemudian memiliki variabel ya, memiliki berbagai macam variabel. Ada 3 variabel di sini ya, ada variabelnya tipe ya, ada variabelnya itu model, ada variabelnya itu color ya. Kemudian display some data from the object. Oke, barulah kita tampilin data-datanya yang ada di dalam objek ini nih. Oke, inner HTML seperti kalau misalkan kita belajar tentang CSS itu kelas lah ya, kelas. Misalkan kelasnya ini tuh bakal bisa memuat berbagai macam properti CSS gitu. Misalkan seperti apa nih, misalkan seperti text decoration node, kemudian font weight ya. Habis itu ya banyak lah properti CSS yang bisa kita sebutin satu-satu. Nah, di sini kita tampilin berupa string ya. Kita akan menampilkan the car type is, tipe daripada mobil itu. Lalu kita pertama memasukkan objeknya. Objeknya adalah mobil ya. Objeknya adalah mobil. Kemudian memiliki variabelnya. Variabelnya itu berupa tipe ya. Tipe daripada mobil itu yang ingin ditampilkan. Misalkan kita nggak mau tampilin tipe ya. Tipe car is apa? The car is tipe. The car tipe is ya. The car misalkan kita mau tampilin modelnya. Model is. Kita harus rubah juga ininya. Bukan tipenya tapi model, kita rubah jadi model gitu ya. Modelnya 500 tuh. Misalkan kita run, sini tampil itu 500 ya. Tampilkan angka 500 di sini. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah objek, karena ini adalah objeknya, atau mobil itu sebagai objeknya, kemudian mobil ini memiliki spesifikasi apa. Misalkan yang pertama itu mereknya ya, atau tipenya. Tipenya Fiat ya. Kemudian yang kedua itu spesifikasi daripada mobil itu apa? Ada beratnya ya, beratnya 500 kg misalkan. Setelah itu ada colornya, pastinya mobil itu memiliki warnanya masing-masing ya. Warnanya ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna merah ya. Kayak Ayla misalkan warna merah gitu. Kita mau rubah seperti apapun bisa. Kita lanjutin lagi nih. Nilai ditulis dengan nama, dengan pasangan nama nilai ya. Nama kemudian nilai lagi. Jadi seperti itu. Nama dan nilai dipisahkan oleh titik 2. Ini adalah praktikum umum untuk mendeklarasikan objek dengan kata kunci const. Jadi yang kita pelajari tadi itu adalah cara kita untuk mendeklarasikan objek ya, menggunakan kata kunci const ya, menggunakan kata kunci const. Pelajari lebih lanjut tentang menggunakan const ya. Pokoknya sudah ini kita pelajari kemarin ya. Const itu ada di bagian mana tadi? Nah, nih JS const itu ya, kita bisa bikin variabel pakai const let var ya. Jadi ada 3 kita bisa bikin variabel. Tapi di sini const itu lebih ditujukan untuk membuat sebuah objek ya, membuat sebuah objek yang memiliki banyak variabel ya, di dalamnya banyak variabel. Kemudian Anda mendefinisikan dan membuat objek JavaScript dengan literal object. Anda mendefinisikan dan membuat objek JavaScript dengan literal object. Nah, di sini ada person ya, ada manusia. Ada person orang ya, maksudnya itu. Const misalkan objeknya seseorang misalkan. Orang ini namanya John ya. Orang ini memiliki nama depan John, kemudian memiliki nama belakang Doe. Atau kalau John Doe, kalau misalkan disebut pakai bahasa Inggris Doe ya. Kemudian age atau umurnya itu 50 tahun. Kemudian color itu blue. Warna matanya itu warna biru ya. Biasanya di luar negeri itu, yang gue bilang kemarin itu luar negeri itu biasanya ya nama mata ya, atau warna kulit itu sebagai perbedaan antara mereka ya. Itu luar negeri itu kayak Amerika tuh biasanya ya. Baru kita lihat di sini ya. Di sini codingannya nih. Const ya, memiliki objek
objek berupa seseorang ya, memiliki nama depan. John memiliki nama belakang. Doe memiliki umur 50 tahun. Color itu blue ya, warna matanya itu blue. Kemudian di sini ditampilkan ingat HTML. Pertama itu ingin menampilkan nama depannya dulu. Person first name is, misalkan. Di sini bikin string ya. Bikin string is atau adalah si John adalah son 50, misalkan 50 tahun ya umurnya. Nah, jadi si John ini memiliki umur 50 tahun. Jadi John is 50 itu apa tuh? 50 years old. Lanjutin lagi. Spasi dan jeda baris tidak penting ya. Karena kita nggak pelajari urusan ini nih di materi kali ini. Karena kemarin kita sudah pelajari di pengenalan tuh sudah ya. Spasi dan jeda baris tidak penting. Definisi objek dapat mencakup beberapa baris. Oke. Jadi dalam satu objek itu bisa mencakup beberapa baris nih seperti ini ya. Dalam satu objek, misalkan objeknya person, dia itu memiliki berbagai macam ya, bisa kita tahu 100 bisa ya. Kita bisa tahu 100 variabel di dalam satu objek bisa. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang ada propertinya. Properti objek, misalkan pasangan nama nilai ya. Nama nilai. Misalkan variabelnya lah ya. Objek, nama objeknya barulah isi nilai daripada objek itu. Untuk penulisannya sama dengan ya. Tapi di sini kalau untuk penulisan variabel di dalam satu objek itu dia itu menggunakan titik 2. Menggunakan titik 2, kagak pakai sama dengan kayak yang kemarin itu untuk pembuatan variabel itu pakai sama dengan ya, bukan pakai titik 2. Kalau di bagian ini pakai titik 2 dia. Kalau untuk dijadikan sebagai isi daripada satu objek. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada propertinya nama depan. Nilai propertinya apa? Nilai propertinya itu adalah John. Kemudian nama keluarga, misalkan kelinci betina. Kayaknya nih kelinci betina, kayaknya gara-gara translatornya tuh. Usia 50 tahun ya, warna mata biru. Pokoknya properti ini kalau kita lihat di tabelnya ini propertinya itu nama depan, nama keluarga, usia, warna mata. Kemudian untuk nilai propertinya, value daripada propertinya itu nama depannya misalkan John, kelinci betina, kemudian 50 tahun ya, kemudian biru itu warna matanya. Mengakses properti objek. Mengakses properti objek. Nah, di sini ada nih. Kita bakal pelajari yang terbaru lagi tentang objek JavaScript. Mengakses properti objek, kita akan mengakses sebuah properti objek. Anda dapat mengakses properti objek dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan object name, property name. Atau menggunakan object name, kemudian pakai tanda kurung kotak ya, tanda kurung siku-siku property name. Nama propertinya apa? Nama objeknya apa, kemudian property name. Tapi tetap pakai dokumen.get tuh Pak, dengan ya, misalkan di sini tetap pakai dokumen.get ya. Di sini cara menampilkannya itu nama objeknya dulu. Objeknya itu kan person atau manusia ya, perseorangan ya. Kemudian nama orang tersebut siapa, nama depannya. Nama depannya itu siapa? Itulah yang dicontohin di sini, yang dibilang di sini. Object name, ya, object name. Object name siapa, nama objeknya? Objeknya ini adalah seseorang ya. Objeknya itu adalah seseorang. Kemudian property name. Di sini property name. Nama propertinya apa? Nama propertinya itu adalah first name. Dia memiliki nama depan siapa? Nah, di sini penulisannya itu seperti ini ya, pakai titik. Kalau misalkan kita lihat di atas ini pakai contoh yang pertama dia ya, pakai object name titik property name. Tapi kalau kita mau coba pakai tanda siku-siku, kurung siku-siku, apakah bisa langsung nih kalau misalkan kita tes? Pakai titik apa enggak? Enggak pakai titik ya. Jadi kita bakal cobain kagak pakai titik ya. First name petik double quote ya. Kemudian person, titiknya hapus, tanda pagar, kemudian tanda pagar tutup. Udah aman ya. Kalau misalnya kita jalanin, kita run, tidak ada perubahan di sini ya, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi di sini kalau misalkan kita ubah lagi nih, first name, gua kagak ngeliat tadi ya, kagak ngeliat perubahannya tadi. Pakai titik coba ya, takut salah gua.
pakai titik. Kalau misalkan kita run, nah di sini kan oh ternyata yang ininya emang anjing ya, salah persepsi gua. Di sini bisa kita lihat nih, ada John Doe ya. Nama depannya siapa, nama belakangnya siapa. Kalau misalkan kita pakai titik pakai kurung itu, pakai kurung kotak. Ya. Kalau kita pakai kurung kotak coba. Kalau kita pakai kurung kotak, titik personnya dihapus, baru pakai titik atas. Oke, aman, baru kita run. Jadi ada perubahan, dikarenakan apa? Dikarenakan ini adalah benar ya, dikarenakan ini benar ya. Nggak ada perubahan, jadi itu benar. Kita bisa mau pakai yang ini juga, mau pakai yang ini, itu bisa ya. Untuk pemanggilan propertinya, penampil propertinya. Oke, lanjut lagi. Di contoh kedua, sama aja sih ya. Sama kayak yang tadi sudah gua coba nih, yang kayak tadi nih. Sama aja, jadi bodo amat lah, lanjut lagi. Objek JavaScript adalah wadah untuk nilai yang pertama disebut properti. Ya, itu adalah objek JavaScript. Adalah untuk nilai bernama yang disebut properti, adalah objeknya. Misalkan objeknya kayak tadi tuh ya. Objeknya itu adalah, misalkan person itu adalah objeknya. Ya, lanjut. Metode objek. Objek juga memiliki metode. Ya, harus sekali ya. Metode adalah tindakan yang dapat dilakukan pada objek. Tindakan yang bisa dilakukan oleh objek. Seperti yang tadi ya, untuk metodenya kayak misalkan yang mobil tadi yang pertama gue jelasin, mobil itu bisa mengaktifkan seperti misalkan start, mobil itu di start, misalkan mau panasin mobil pagi-pagi atau mau nyalakan mobil, pokoknya di start ya, sebutnya sebagai start. Kalau misalkan ingin mematikan mobil itu stop ya, kita mematikan mobil. Pokoknya dua metode itu yang hidup, yang membuat itu bergerak ya, sebuah benda itu bergerak, tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Ya benar sekali. Metode simpan dalam properti sebagai definisi. Kalau misalkan tadi manusia ya, person itu kan bisa memukul, bisa makan, bisa minum. Itu adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Jadi di sini properti nama depan, misalkan nama keluarga, usia, warna mata, nama lengkap. Di sini nilai propertinya seperti apa? Di sini nilai propertinya John. Kemudian di sini ada kelinci betina. Di sini usianya 50 tahun. Warna matanya biru ya. Dan di sini ada functionnya. Function untuk nama lengkap gimana? Function untuk nama lengkap, misalkan kita bikin sebuah function, misalkan kemudian dalam function itu memuat kebalikan this first name apalah, pokoknya lah bodo amat. Mudah-mudahan di sini ada, ada contohnya nih, ada contohnya di sini pakai function. Nah, di sini pakai function ya di sini. Tapi kita baca dulu alertnya, metode adalah fungsi yang disimpan sebagai properti ya. Oke. Metode adalah fungsi yang disimpan sebagai properti, disimpan sebagai properti. Di sini metodenya apa-apa aja nih. Fungsi yang bisa disimpan. Oke. Di sini ada first name, last name misalkan. Barulah dibuat sebuah fungsi ya. Fungsinya first name dan juga last name. Oke. Kita coba bikin ini tuh gampang aja nih. Tinggal kita bikin function aja. Bikin function. Nama function yang gak usah dibikin juga bisa nih ya. Langsung bikin kurungan kayak gini, bikin tanda kurung, baru kita bikin kurung kurawal, barulah kita bikin di dalam kurung kurawal itu adalah return ya, return this place, this dot, baru nama itunya, nama variabelnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nama propertinya lah ya. Nah, kalau nama propertinya sebutnya sebagai properti ya. This dot nama propertinya. Propertinya apa? Nama depan dan juga nama belakang. Kalau misalnya kita jalanin itu nggak ada sih di sini untuk ngeran kodenya. Tapi nggak apa-apa karena kita sudah mengetahui logika daripada JavaScript ini, cara kerja JavaScript, jadi kita lewatin aja. Ini kata kunci. Oke, kata kunci ya. Dalam definisi fungsi, this mengacu pada pemilik atau fungsi ya. Pemilik, jadi dalam contoh di atas, this adalah objek person yang memiliki full name fungsi tersebut. Objek yang memiliki, this adalah objek person, adalah sebuah objek daripada person itu tadi. Objek yang ada dalam person adalah objek person, di mana objek person itu menyimpan beberapa properti ya. Propertinya itu seperti misalkan nama depan, nama belakang kayak tadi ya, yang memiliki full name-nya fungsi tersebut, full name fungsi tersebut. Kemudian dengan kata lain, this dot first name, yang berarti first name memiliki benda ini. Oke, jadi seperti itu ya. This dot first name, jadi first name nanti akan ditampilkan gitu menggunakan function ya.
function dalam baca lebih lanjut tentang this. Nah, sini kata kunci, keyword ada kagak ya? Kata kunci. Kita belum masuk ke dalam kata kunci nih. Kata kunci jauh di bawah sini nih. Kata kunci. Ya, Boolean ada gitu semuanya. Wah, aduh panjang coy. Belum lagi kita pelajari versi JS, baru objek JavaScript. Objek JavaScript kita pelajari prototype-nya, kemudian aksesornya, kita pelajari objeknya juga, kemudian fungsi JavaScript, pokoknya teranu sendiri nih. Sendiri kan ya, JS browser DOM, JS web API, formulir web apalah segala nih. Wah banyak coy, ajak segala. Tapi nggak apa-apa lah, pokoknya kita nih expertkan di JavaScript aja dulu, karena dari gue sendiri ya, karena gue yang belajar nih, gue yang lagi belajar, jadi gue sesuaiin aja karena gue sudah bisa dengan grup ya, kemarin sempat lompat langsung ke project. Jadi di sini gue pengen dalamin tentang JavaScript aja, nanti di JavaScript ini kita pelajarin dasar-dasarannya semuanya lah, pokoknya kita pelajarin, baru nanti kita lempar lagi ke frameworknya apa aja sih, cloningan daripada JavaScript ini jadinya apa, Angular misalkan, Node.js, React.js, habis itu Vue.js, seperti itulah ya. Kemudian mengakses metode objek. Contohnya seperti ini nih. Metode objek, misalkan dalam satu objek itu di sini ada satu ya. Ada satu cara mengakses metode objek. Objek name, kemudian method name. Misalkan yang tadi full name itu satu ya. Full name itu merupakan satu fungsi yang penggabungan antara dua variabel ya, penggabungan antara dua properti dalam satu objek. Jadi propertinya apa aja? Propertinya itu first name dan juga last name, atau nama depan dan juga nama belakang. Barulah di sini pakai full name gitu ya, pakai full name untuk apa? Menggunakan fungsi, kemudian membuat sebuah full name ya. Fungsi untuk membuat nama lengkapnya. Jadi nama depan dan juga nama belakang nanti akan ditampilkan. Jadi gimana? Di sini kita bisa coba ya. Di sini pakai function di sini untuk properti full name ini pakai function untuk menggabungkan dua fungsi ini. Dan di sini ada dua properti ya, first name dan juga last name. Jadi ingin digabungin menjadi satu properti, yaitu full name. Cara gabunginnya itu menggunakan function ya. Di sini function tanda kurung, kemudian bikin tanda kurung kurawal. Dalam tanda kurung kurawal itu baru kita bikin returnnya atau untuk menampilkannya. Jadi kita bakal nampilin this first name. Misalkan first name itu kita pengen nampilin John misalkan ya. Kemudian kita masukin lagi properti selanjutnya yaitu last name ya. Jadi nanti akan ditampilkan di ini dua nih. Akan ditampilkan dua function ya. Menampilkan dua properti maksud gue ya di dalam satu function. Kita bikin function baru nih jadinya di dalam satu ini. Jadi seperti itu. Waktu di bagian sini untuk menampilkan data menggunakan dokumen.get element by ID, barulah sini person, kita masukin nama objeknya dulu, baru titik full name, fungsinya ya, fungsi full apa masukkan full name itu ya, kalau mau dibilang itu sebagai propertinya, tapi di dalam properti yang memuat function gitu ya. Function yang menggabungkan antara dua properti lainnya seperti first name dan juga last name ya. Property dot full name, misalkan full name-nya John dan Du, seperti itu ya full name-nya. Jadi nama depannya ditampilin dulu ya, kemudian nama belakangnya yang ditampilkan. Seperti itu ya. Ini mau kita rubah juga nggak apa-apa, mau kita gabungin misalkan kalau ini kita bukan pakai full name ya, atau kita mau nampilin itu kehidupan lah apa person, kalau itu kan person ya, tapi ini person. Cuman aja cuman untuk rubah-rubah aja sih, belajar. Ini first name yang pertama ditampilin di functionnya, tapi di person ini kita pengen nampilin semuanya, jadi kita tambahin lagi di sini. Tambahinnya gimana? Kita tambahin plus, betul kita tambahin ini. Mau bikin plus lagi, baru bikin this, baru titik. Itu kita tambahin ID-nya aja tuh.
ID-nya. Kalau misalnya getaran gimana? Nggak bisa ya, karena nomor dan juga karena tipe datanya itu number dan juga string. Jadi kagak bisa, kecuali apa nih? Last name, first name, dan last name. First name siapa? John, dan namanya Do. Kecuali kita bikin ininya, mungkin kita harus bikin apa namanya, ini kita jadikan string gitu di ID-nya. Kalau kita run tetap nggak bisa tampil, emang ya. Emang gampang. Persen, maaf nyentot, salah ya, salah. Kita tutup aja nih, tutup anunya, kita buka tutupannya, stringnya kita buka. Jadi di sini bukan full name, karena kan untuk function ini kita ubah jadi persen, bukan full name. Jadi kita run, ditampilkan John Doe 5566. Bodo amat lah ya. Ini kita bisa tampilin aja return kalau misalkan di function. Nah, jika Anda mengakses metode tanpa tanda kurung, itu akan mengabaikan definisi fungsi. Misalkan nih contohnya, jadi kalau tadi kan pakai tanda kurung ya, pakai version dot full name gitu. Sini barulah dia menampilkan apa namanya, menampilkan itu tanpa tanda kurung, itu akan mengembalikan definisi fungsi. Jadi definisi fungsinya itu akan ditampilkan di sini function, kemudian return this dot first name, last name, itu yang ditampilkan di codingan tuh. Jadi kita harus pakai ini tanda kurung ini untuk apa? Supaya yang ditampilkan itu adalah value ya. Kalau misalkan kita nggak pakai tanda kurung, itu bakal nampilin kode-kodenya, kode-kode fungsinya. Jadi seperti itu ya, akan error ya. Kita sebutnya itu error tuh. Meskipun di sini nggak disebut JavaScript itu bisa error. Biasanya kayak Python gitu yang error tuh ya. Python, C++ itu biasanya error karena di-compile terlebih dahulu. Kemudian ketika variabel JavaScript dideklarasikan dengan kata kunci new, sini pakai new nih ya. Nah, variabel JavaScript dideklarasikan dengan kata kunci new, variabel dibuat sebagai objek. Oke. Variabelnya dibuat sebagai objek. Di sini x sama dengan new ya. Sedangkan new string bla bla bla. Kemudian ini ya, variabel dibuat sebagai objek. Makanya menampilkan number boolean. Jadi harus bikin apa? Hindari string, number, dan boolean objek. Mereka memperumit kode Anda dan memperlambat kecepatan eksekusi. Jadi new apa kayak gitu dibikin. Tapi ini ada nggak? Anda akan belajar lebih banyak tentang objek nanti dalam tutorial ini. Jadi gue kagak mau sembarangan. Tapi kalau misalkan kita pengen berkreasi gitu dengan codingan yang ini, kita bisa kreasikan nih. Gue mau coba kreasi, mau cobain kode ini nih, mau belajar, mau ngetes aja lah, siapa tahu bisa ya kan. Nah di sini ada cons ini. Nah kita bikin ini ternyata ada objek, masukkan objek. Sini X misalkan. Coba misalkan gue nampilin X. Sini belum ada lab. Pakai lab dulu. X, Y, Z. Pakai titik koma nggak? Nggak usah lah. Harus pakai titik koma nggak? Nah itu mengembalikan jadi kosong ya. Gak tahu dah gue. Pokoknya jalanin aja lah pelajarannya. Meskipun gak tahu pemahamannya, tapi intinya jalanin aja, praktekin. Baca, coba dipahami tulisannya, barulah kita lakukan eksekusi atau lakukan apa namanya, eksekusi juga. Gue lupa. Kita lakukan itu eksperimen kayak tadi gue eksperimennya. Cons orang, misalkan ada orang, nama depannya misalkan John, nama belakangnya Doe. Waspada John dapat informasi dari person objek. Oke. Peringatannya. Gue nggak tahu sih. Clue-nya juga nggak jelas sih gue. Clue-nya peringatan. Nah, misalkan atau ini function atau bukan sih, peringatan.
Apa maksudnya? Show answer. Person dot first name. Oh, alert bodoh. Peringatan tuh alert. Person dot first name. Misalkan person. Person. Di sini kita menampilkan objeknya, barulah kita titik propertinya. Propertinya first name. Yang akan ditampilkan adalah nama depannya John. Kalau misalnya ini bahasa Inggris cuy. Kalau misalkan kita silang bahasa Inggris. Alert John by extracting information from the person object. Ekstrak informasi daripada John ini. Ya. Dari properti person. Jadi cara kita pakai person. Dot first name. Ya seperti itulah. Kalau kita submit answer, baru kita submit answer, korek ya, benar. Jadi sampai sini aja video kita tentang objek. Mudah-mudahan kita bakal tiap hari bakal update terus ya tentang materi tentang JavaScript, objek. Sampai hari ini objek, besok kita lanjutin event, string, bla bla bla, sampai 10 hari kira-kira sampai kagak ya selesai. Kagak sih ya. Bisa sih. Mudah-mudahan aja ada yang pendek-pendek di materi-materinya, jadi kita bisa langsung gabungin jadi 2 materi gitu ya. Ya bismillah lah. Mudah-mudahan jadi Pro JS. Waduh. Pokoknya sekian dari gua. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.